Oke, halo teman-teman yang belajar kimia organik. Sekarang kita akan belajar tentang ikatan kimia pada senyawa organik. Jadi setelah kemarin kalian belajar bagaimana cara kita menulis struktur senyawa organik, nah sekarang kita akan lebih mendalami ikatan kimia pada senyawa organik. Tentu sebelum menonton video ini, teman-teman juga sudah menonton tentang hibridisasi ya. Artinya teman-teman tahu bagaimana ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap tiga dapat terbentuk. Ya, walaupun mungkin tentang sifat-sifat ikatannya itu masih belum dibahas. Mungkin nanti akan sekalian saja dibahas di video ini, atau kalau waktu tidak cukup kita bahas di pembahasan selanjutnya saja. Oke, jadi di ikatan kimia dalam kimia organik itu terdiri dari dua hal, yaitu ikatan atom dengan atom, atau yang disebut sebagai ikatan intramolekul. Nah, satu lagi adalah ikatan senyawa dengan senyawa, atau bisa katakan ikatan intermolekul. Jadi ada dua ya, ada intramolekul, ada intermolekul. Perbedaannya adalah apa yang saling mengikat. Kalau atom dengan atom itu intra, kalau senyawa dengan senyawa itu intermolekul. Tentu saja ini sudah dibahas di kimia dasar dan seharusnya teman-teman sudah bisa memahami hal tersebut. Tapi supaya lebih bisa memahami, saya coba gambarkan dalam bentuk visual yang mungkin bisa teman-teman analogikan. Jadi, jika kita anggap atom-atom itu adalah sekumpulan orang ya. Atom-atom itu misalkan atom adalah orang. Kita katakanlah ini misalkan siapa? Si Budi gitu. Nah, Budi ini adalah nama orang, ya kan? Nah, kalau misalkan dalam atom itu kan wujudnya. Ini wujud orang. Ini nama orang Budi itu. Nah, kalau atom, kita bisa katakan dia wujud atom. Nah, kan ada namanya, misalkan siapa? Helium. Nah, ini adalah nama atom. Oke, analoginya seperti itu ya. Jadi atom itu nanti kalian harus bisa bedakan mana atom, mana unsur. Ya unsur itu namanya. Ya atom itu bentuk bendanya gitu. Kayak orang dan Budi kayak gitu. Seperti atom dan helium. Atom dan hidrogen dan sebagainya. Nah, jika orang dengan orang dia membentuk ikatan atau bonding, maka ini dikatakan dengan ikatan intramolekul. Itu ikatan antara molekul dengan molekul. Kalau analoginya orang, ya orang dengan orang. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin tahu ikatan intermolekul? Nah, kita harus lihat. Misalkan di sini ada orang lagi. Misalkan si Bram, namanya Bram gitu kan. Nah, Bram berikatan sama Anton misalkan di sini. Mereka membentuk bonding pertemanan gitu. Nah, artinya kan di sini kita memiliki kelompok orang yang berbeda. Kelompok Budi dan temannya dan kelompok Bram dengan temannya gitu kan. Nah, tentu saja ketika mereka ada dalam suatu lingkungan yang sama, mereka akan melakukan yang namanya interaksi. Gitu, ada namanya interaksi. Kalau dalam kegiatan manusia mungkin bisa mereka saling bermusuhan atau mereka saling ada hubungan dagang misalnya gitu kan. Nah, itu interaksi. Nah, interaksi seperti inilah yang disebut sebagai interaksi atau ikatan intermolekul. Kalau dalam bahasa atom-atom tadi. Jadi, kalau misalkan ikatan yang terjadi pada dua atom dikatakan intra, kalau misalkan ikatan jadi antara senyawa dengan senyawa dikatakan sebagai intermolekul. Oke, semoga dapat dipahami hal tersebut ya. Lalu kemudian setelah memahami hal tersebut kita harus tahu apa saja sih jenis ikatan yang ada pada senyawa organik. Jenis ikatan intramolekul itu kan sebenarnya ada 3 ya.
ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Tapi memang dalam kimia organik, ikatan logam tidak begitu disorot. Karena memang organik itu kan rata-rata merupakan senyawa yang terbentuk dari karbon. Karbon itu kan kalau di tabel periodik kamu tahu ada pada posisi non-logam ya, gitu, pada golongan 4 non-logam. Sehingga ikatan yang ada pada senyawa organik umumnya adalah ikatan kovalen. Gitu. Namun ada beberapa kasus di mana ikatan ion juga ada pada senyawa organik, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini ikatan yang mayor pada suatu senyawa organik. Bisa kalian lihat di sini. Ini contoh senyawa organik ya pada struktur rangka seperti ini, di mana semua ikatan yang ada di sini merupakan ikatan kovalen. Oke, kita ulas sedikit perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. Siapa tahu teman-teman lupa ya. Jadi ikatan ion itu ikatan yang terbentuk hasil dari perpindahan ini, elektron, dari atom 1 ke atom 2. Sehingga atom 1 dia mengalami kekurangan elektron dan menghasilkan muatan positif. Lalu atom 2 dia mengalami kelebihan elektron dan menghasilkan muatan negatif. Tentu saja transfer elektron di sini bertujuan supaya kedua atom memiliki kestabilan. Seperti itu. Stabil seperti apa? Seperti gas mulia. Itu bahasan kimia dasar 1 tentang ikatan ya. Silakan dibaca kembali. Nah, ketika kedua atom tersebut memiliki muatan positif dan negatif, maka di antara mereka berdua terdapat gaya elektrostatik, yang mana muatan positif dan negatif saling tarik-menarik. Nah, akibat gaya elektrostatik itu, akibat saling tarik-menarik itu, maka terciptalah sebuah ikatan yang disebut sebagai ikatan ion. Gitu. Nah, contoh ikatan ion misalkan yang paling umum NaCl, mungkin kalian akan selalu ingat itu, di mana dia terdiri dari Na+ dan Cl-. Tentu sifat-sifat ikatan ion ini nantinya memiliki sifat yang khas. Di antaranya adalah ikatannya yang sangat kuat, sehingga memiliki titik didih, titik leleh yang sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi antara suatu senyawa non-metal atau non-logam dengan senyawa non-logam lagi, gitu. Yang mana biasanya mereka memiliki masing-masing satu elektron yang tidak berpasangan gitu. Artinya di sini ketika mereka punya elektron itu dan mereka kan harus melengkapi ya. Misalkan si A ini kan perlu 1 dan si atom 1 perlu 1, atom 2 dia juga perlu 1. Mereka nggak bisa tuh saling transfer kayak tadi. Kalau misalkan mereka transfer ini 1 ke sini, ini stabil, tapi ini kan nggak stabil gitu. Sehingga jalan tengahnya adalah mereka sharing elektron, menggunakan elektron secara bersama gitu. Nah, sehingga di sini dapat kamu lihat bahwa elektron yang dipakai oleh kedua atom yaitu adalah elektron hasil gabungan dari A dan B. Ini pasangan elektron berikatan yang dipakai secara bersama. Nah, ikatan tersebut yang dihasilkan dari sharing elektron, dia merupakan ikatan kovalen. Ya. Nah, kebanyakan dalam struktur organik itu ikatannya kovalen. Dikarenakan ikatannya terdiri dari non-logam dengan non-logam. Nah, kovalen ini kan dia memiliki 2 jenis ya. Ada yang namanya kovalen polar dan ada juga yang namanya kovalen non-polar. Nah, polar itu sendiri sebetulnya memiliki arti apa? Yaitu kutub. Gitu. Makanya kan kalau misalkan kita bicara dunia gitu kan. Nah, dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Artinya apa? Artinya ya dunia ini memiliki 2 sisi gitu. Nah, kalau kamu masih belum mengerti kutub juga ya, kutub itu adalah sisi lah gitu. Tapi kalau sisi itu kan kita bisa definisikan ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi gitu kan. Tapi kalau kutub itu lebih spesifik.
sisi yang sebelah sini dan sebelah sini. Gitu. Nah, silakan nanti dipelajari lagi tentang terminologi kutub atau polar. Nah, sehingga di sini dalam konteks senyawa kovalen, polar itu artinya molekul tersebut memiliki perbedaan muatan di antara kedua sisinya atau di antara beberapa sisinya gitu. Nah, di sini contoh HCl. HCl kan senyawa kovalen ya. Dia bukan ionik gitu. Nah, di sini kamu tahu kalau H itu memiliki nilai elektronegativitas yang lebih rendah dibandingkan Cl. Cl itu elektronegativitasnya tinggi. Supaya kamu mengingat elektronegativitas, itu kan kalau di tabel periodik, kamu akan melihat bahwa semakin ke sana, ke atas, dan semakin ke sini, ke kanan, maka nilai elektronegativitasnya akan semakin besar. Nanti silahkan dicek kembali di buku. Jadi kalau dibandingkan, H dan Cl, dia memiliki nilai elektronegativitas yang berbeda. Sehingga terjadi perbedaan kutub, di mana H karena lebih kecil memiliki kutub parsial positif. Nah, kalau Cl karena dia lebih tinggi, dia memiliki kutub parsial negatif. Istilah parsial dilambangkan dengan lambang apa ini? Delta ya berarti. Artinya adalah senyawa HCl ini, HCl, itu kan sebetulnya bukan senyawa bermuatan. Berbeda dengan NaCl. NaCl tadi kita tahu bahwa dia terbentuk dari ikatan ionik, di mana Na itu bermuatan positif, Cl bermuatan negatif. Mereka bisa berikatan karena saling tarik-menarik antara Na dan Cl-nya itu. Saling tarik-menarik antara muatan. Namun berbeda dengan HCl. HCl itu dia tidak mengalami ikatan ionik. Gitu. Mereka ikatannya kovalen. Nanti koreksi kalau salah gitu kan. Silahkan. Nah, di mana dia itu tidak memiliki muatan secara nyata, positif dan negatifnya. Tapi secara praktisnya, antara H dan Cl memiliki perbedaan elektronegativitas yang cukup tinggi. Sehingga H terkesan lebih positif dan Cl terkesan lebih negatif. Namun kan mereka tidak benar-benar bermuatan seperti itu. Sehingga ditambahkanlah lambang parsial. Parsial positif dan parsial negatif. Yang mana artinya adalah seakan-akan. Nah, jadi di sini HCl itu si H-nya seakan-akan positif dan Cl itu seakan-akan negatif. Seperti itu. Oke, dapat terbayang? Semoga dapat terbayang ya. Dan juga untuk lebih membayangkan kembali tentang mengapa elektronegativitas itu menyebabkan kepolaran, kita coba gambarkan kembali HCl dalam bentuk dalam bentuk Lewis. Oke, ini saya tidak gambarkan PEB-nya ya, karena yang mau saya tinjau hanyalah si elektron yang dipakai bersamaan ini. Jadi, kan sebetulnya HCl itu bisa bergabung karena adanya ikatan kovalen, sharing elektron tadi. Di mana artinya Cl ini menyumbangkan 1 dan H menyumbangkan 1. Fair-nya mereka kan berarti memiliki pasangan elektron yang berikatan tuh di tengah seperti ini. Oke, sampai itu sepakat ya. H dan Cl dia memiliki masing-masing menyumbangkan 1 pasangan elektron. 1 elektron untuk berpasangan ikatan itu. Tapi dikarenakan Cl memiliki elektronegativitas yang cukup tinggi dibandingkan H, maka pasangan elektron ini yang awalnya berada di tengah, sorry, sebentar saya perbaiki dulu. Oke. Nah, yang awalnya si pasangan elektron ini berada di tengah, dia justru karena Cl itu memiliki elektronegativitas yang tinggi, dia lebih ketarik ke Cl, si elektronnya itu. Karena Cl itu punya kemampuan menarik elektron lebih tinggi. Ingat definisi elektronegativitas. Kemampuan atom menarik
elektron atau kemampuan inti atom menarik elektron. Cl itu lebih tinggi sehingga pasangan elektron ikatannya lebih ketarik ke Cl dibandingkan hidrogen. Sehingga Cl di sini dia memiliki jumlah elektron yang lebih banyak, memiliki kenegatifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan H. Gitu. Itulah alasan kenapa ketika kita bicara HCl, dia dikatakan sebagai senyawa polar yang punya parsial positif di H dan parsial negatif di Cl. Seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan senyawa yang nonpolar? Senyawa nonpolar ini biasanya dia merupakan senyawa yang memiliki nilai elektronegativitasnya itu sama di antara kedua atomnya. Contoh paling sederhana adalah ketika atom itu bertemu dengan atom yang sama. Contohnya ClCl. Atau senyawanya itu adalah senyawa gas klorin. Gitu. Ikatannya seperti itu ya. Nah, mereka memiliki nilai elektronegativitas yang sama. Sehingga sekalipun mereka memiliki pasangan elektron ikatan yang dipakai secara bersamaan, pasangan elektron ini tidak ketarik ke sini, tidak tertarik ke sini. Dia ada di tengah-tengah di situ. Yang artinya apa? Yang artinya tidak ada kutub. Tidak ada perbedaan kekuatan. Tidak ada fraksi gitu kan. Nah, sehingga senyawa ClCl ini dikatakan sebagai senyawa nonpolar. Karena tidak ada kutubnya, tidak ada perbedaan kekuatan. Apakah ini hanya berlaku pada senyawa yang terdiri dari atom-atom yang sama saja seperti ClCl? Tentu saja tidak. Ini juga bisa terjadi pada senyawa-senyawa yang terdiri dari dua atom yang berbeda namun perbedaan elektronegativitasnya tinggi. Kayak gitu contohnya misalkan pada CH. Antara C dengan H ini memiliki perbedaan elektronegativitas yang tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi bedanya tidak terlalu signifikan. Nah, di samping itu juga, kita bisa melihat sesuatu senyawa itu nonpolar melalui apa yang dikenal sebagai momen dipol atau momen ikatan. Ya. Apa itu momen dipol dan momen ikatan? Kita akan bahas pada contoh berikut. Nah, ini contoh dalam kimia organik tadi. Yaitu senyawa yang seperti ini, itu senyawa yang polar. Dan senyawa yang seperti ini, itu senyawa yang nonpolar. Mengapa demikian? Nah, untuk senyawa yang besar seperti ini, kita perlu lihat dari, tidak mungkin kita lihat seperti ini ya, mana yang parsial positif negatif, tandain satu-satu, itu susah. Maka kita lihat dari sesuatu yang kita kenal sebagai momen dipol. Gitu. Momen dipol itu arah kutub secara keseluruhan. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat senyawa CH3CH2OH atau etanol namanya itu, dia memiliki gugus OH di sini. Gugus OH. Dan gugus OH ini diketahui merupakan gugus yang kaya akan elektron, memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Sehingga ketika OH dibandingkan dengan struktur yang lainnya, OH ini menarik elektron. Jadi elektron-elektron yang ada di sini itu tuh, nih yang ada di sini, sebetulnya nggak sampai ke sini sih. Ini bisa sampai juga, tapi efeknya kecil. Biasanya hanya mempengaruhi signifikan tuh ada di sekitar sini. Karena dekat kan, kayak gitu. Dibayangkan saja. Nah, karena ini punya elektronegativitas yang tinggi, sehingga elektron yang ada di sekitar sini, itu ketarik ke sana. Gitu. Ketarik ke OH. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang senyawa etanol ini memiliki momen dipol ke arah sana. Yang artinya senyawa ini merupakan senyawa yang betul, polar gitu. Karena punya arah momen dipol. Jadi dalam momen dipol ini kita melihat secara keseluruhan. Lalu bedanya apa sih momen dipol sama momen ikatan gitu kan? Sebenarnya momen dipol, momen ikatan itu adalah dua hal yang
berkelanjutan. Jadi dalam suatu senyawa ada yang dikatakan sebagai momen ikatan, ada yang dikatakan sebagai momen dipol. Contoh misalkan, saya ambil contoh ini saja nih. CO2. Nah, CO2 kan bukan senyawa organik ya. Gitu. Nah, di sini yang dikatakan sebagai momen ikatan adalah yang ini. Oke? Di mana kita melihat antara C dengan O. C dengan O. Diketahui bahwa O kan memiliki nilai keelektronegativitas yang tinggi ya. Sehingga jika kita sandingkan C dengan O, maka elektron yang dipakai bersama ini akan lebih tertarik ke O. Gitu, sehingga kita bisa berikan tanda seperti ini. Nah, ini tuh artinya positif, yang ini arah negatif. Kayak gitu. Ini dikatakan sebagai momen ikatan nih, antara C dan O. Tapi kan ada lagi C yang ini dengan yang ini, ada juga C yang ini dengan yang ini. Ya kan? Maka kita coba bandingkan kembali antara C dan O yang ini gitu. Gimana perbedaannya? Ya sama saja. Ketika C itu kan lebih kecil daripada O, maka arahnya seperti ini. Nah, berarti di sini dalam senyawa ini kita punya dua momen ikatan, yaitu yang ke arah kanan dan yang ke arah kiri gitu. Lalu apa itu momen dipol? Momen dipol itu resultan atau hasil penjumlahan kedua momen ikatan. Jadi kalau misalkan yang satu ke kanan dengan nilai yang sama, yang satu ke kiri dengan nilai yang sama, artinya secara keseluruhan momen dipolnya berapa? Momen dipolnya adalah 0. Artinya si senyawa ini tidak punya arah gitu. Berarti C dan O, walaupun dia dalam momen ikatannya ini polar, ya kan? Karena dia ada arahnya, walaupun dalam momen ikatannya polar, tapi secara keseluruhan kita katakan bahwa CO2 itu termasuk senyawa yang non-polar. Akibat apa? Akibat momen dipolnya adalah 0. Gitu. Contoh lain misalkan, kita ambil contoh lagi, CHOH. Gitu. Kalau COH jelas ya, karena O-nya itu, C ke O itu kan lebih besar elektronegativitasnya, maka nggak sebanding kalau kita bandingkan C dengan H. Ini memang ada perbedaan tapi sangat kecil perbedaannya. Gitu. Jadi kalau ini jelas momen ikatannya itu ini nih, polar. Nah, momen dipolnya juga polar. Ke arahnya kemana? Arahnya ke kanan, ke sini. Secara keseluruhan. Kayak gitu. Oke, dapat dipahami ya tentang momen ikatan dan momen dipol. Jadi momen ikatan tuh momen yang ada pada ikatan-ikatan. Harus dilihat dari semua aspeknya. Tapi kalau momen dipol, kita cukup melihat dari momen dipol itu adalah hasil resultan atau keseluruhan. Gitu. Contoh lain misalkan, ini masih ngubuk-ngubuk di sini ya. CL. CL, ini H, ini H. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa senyawa ini, senyawa ini memiliki beberapa momen ikatan, yaitu 4. Yaitu ke sini kan, C sama CL kan lebih besar CL. Ini juga ke sini. Nah kalau misalkan si H dan C itu, kalau nggak salah C lebih besar. Nanti silakan dipastikan ya. Gitu. C lebih punya elektronegatif pen yang besar dibanding H. Maka nanti momen ikatannya ke sini. Walaupun sangat-sangat kecil banget dibandingkan dengan C dengan CL. Maka jika kita melihat seperti ini, kemanakah momen dipolnya gitu kan? Kita ambil saja arahnya. Yang paling dominan itu kan ini CL. CCL ke sana ke atas, yang ini ke kanan. Maka momen dipolnya adalah ke arah sana.
Nah, seperti itu. Jadi, apakah CH2Cl2 ini dikatakan senyawa polar? Ya, dia polar karena memiliki arah momen dipol yang jelas. Berbeda halnya kalau nanti kita ganti H yang di bawah ini dengan Cl juga gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau begini, artinya kan mereka punya momen ikatan yang sama ya. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Akhirnya saling meniadakan kan? Kanan ke kiri saling meniadakan, atas ke bawah saling meniadakan. Lalu momen dipolnya bagaimana? Momen dipolnya sekarang mereka adalah 0. Kalau momen dipolnya 0, artinya senyawa ini adalah senyawa non-polar. Oke, seperti itu ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Maka dengan itu, dengan mengetahui perbedaan elektronegativitas, lalu momen dipol, kita bisa melihat mana yang senyawa organik itu polar dan mana yang non-polar. Gitu ya. Biasanya senyawa-senyawa yang tidak ada gugus fungsi seperti ini, kita kategorikan saja langsung sebagai non-polar. Seperti itu. Tapi ketika dia memiliki gugus fungsi, maka kita katakan dia sebagai polar. Seperti itu. Itu cara sederhananya. Tapi penjelasannya tadi sebagaimana yang kita jelaskan di sebelah sini ya. Oke, sampai sini silahkan dipahami, dicermati, dan diresapi. Kemudian lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Ini adalah gambar 3 dimensi dari ilustrasi tadi, momen dipol. Di mana CCl4 itu dikatakan sebagai senyawa nonpolar dikarenakan momen dipolnya adalah 0. Ini kamu lihat di sini ada simbol mu ya. Jadi simbol mu ini dia merupakan simbol untuk momen dipol. Nilainya itu 0 karena memang dia saling meniadakan momen ikatannya. Dan satuannya adalah D. D itu dB. Kayak gitu. Oke. Nah ini yang kamu lihat di depan adalah senyawa CH3Cl. Oke, ini nih senyawa CH3Cl. Kalau tadi CCl4 itu non-polar karena saling meniadakan. Kalau CH3Cl polar kan? Jelas. Momen ikatannya dia ke atas dan momen dipolnya juga ke atas mendominasi. Nah ini yang A adalah gambar struktur molekul 3 dimensinya beserta momen dipolnya. Pada momen ikatan CCl. Pak ini ngitungnya gimana? Ada rumusnya cuman kita nggak usah pelajari itu. Silakan kalau mau belajar cari saja keywordnya tentang momen dipol dan kaitannya dengan muatan ya elektrostatik muatan gitu. Ada di fisika rumusnya sama. Gitu pakai yang itu tuh. Saya lupa. Yang QQ per R kuadrat kayak gitu. Setengah kali QQ per R kuadrat kalau nggak salah. Oke, silakan dicari saja lah untuk hal tersebut jika penasaran. Tadi ini adalah molekul 3 dimensinya. Nah, yang ini juga sama. Ini juga molekul 3 dimensinya di dalam nih. Kamu lihat kan? Nah, ini kan sama dengan gambar yang ini. Tapi kok ada warna-warninya kayak permen gitu kan? Apakah dia sesuatu? Oh, tentu saja tidak. Ini yang kalian gambar di depan istilahnya adalah molecular electrostatic potential map atau map. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena kita bisa menggambarkan bagian mana yang kelebihan elektron dan bagian mana yang kekurangan elektron. Biasanya dalam berbagai sumber bisa jadi beda, bisa jadi sama, tapi biasanya warna merah itu dianalogikan dengan wilayah yang kaya akan elektron. Sedangkan yang biru adalah wilayah, tulisan saya jelek ya, yang miskin elektron. Oke, jadi wilayah merah di sini, kalau kita mengacu pada buku-buku umum,
seperti Solomon gitu kan, dia merupakan wilayah yang kaya akan elektron. Sedangkan yang biru sini merupakan yang miskin elektron. Dibuktikan dari apa? Dari tadi, dari momen dipol itu. Gitu. Terus yang hijau kuning ini apa? Hijau kuning itu biasanya dia wilayah-wilayah netral. Jadi kalau biru seperti ini artinya dia tuh cukup miskin tapi nggak miskin-miskin banget. Nah kalau yang hijau itu netral, kalau yang kuning oranye itu dia netral tapi lebih sedikit lebih banyak elektronnya. Gitu. Ini dibuat menggunakan software Gaussian biasanya. Kalau yang seperti ini. Tapi dalam beberapa software lain seperti Avogadro dan semacamnya, kalau misalkan kita nggak bisa menemukan hijau ini, biasanya digantikan dengan warna putih. Jadi mereka itu hanya ada biru, putih, dan merah. Putih itu untuk wilayah netralnya. Gitu. Nah ini penting, terutama nanti ketika teman-teman akan mempelajari reaksi senyawa organik. Ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang dibiasakan dengan gambar ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wilayah-wilayah yang kelebihan elektron dan wilayah yang miskin elektron. Kayak gitu. Oke? Semoga dapat dipahami. Tadi bahasan kita adalah bahasan tentang ikatan intramolekul yang ada di dalam senyawa organik. Nah sekarang, apa saja ikatan-ikatan yang masuk pada ikatan intermolekul? Kita akan rehat dulu, makan dulu, minum dulu, lalu kita lanjutkan kembali. Nah tadi ya, seperti analogi yang sudah digambarkan sebelumnya, ikatan intermolekul itu ikatan antara senyawa dengan senyawa. Jadi kalau ikatan intra itu antara atom dengan atom, tapi ketika inter itu antara senyawa satu dengan senyawa yang lain. Biasanya mereka itu digambarkan dalam ikatan yang putus-putus seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu lihat ikatan, kulihat ada. Ya kalau kamu lihat di sini ada ikatannya itu dalam bentuk garis ya. Nah, dalam bentuk garis itu artinya dia ikatannya kuat. Karena ikatan intramolekul itu ikatan yang sangat kuat. Gitu. Jadi perlu pemanasan yang sangat tinggi ataupun reaksi-reaksi spesifik agar mereka dapat terputus. Gitu. Sedangkan ikatan intermolekul itu ikatannya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan ikatan intramolekul. Sehingga sekalipun dia termasuk kuat atau lebih lemah dibanding satu sama lain, tapi semua ikatan intermolekul ini kita gambarkan dalam bentuk garis-garis seperti itu. Oke. Jadi nanti ketika menggambarkan, silakan digambarkan sesuai dengan standarnya ya. Nah, ada apa saja sih ikatan intermolekul itu? Yang pertama namanya adalah van der Waals, ikatan van der Waals. Yaitu ikatan van der Waals ini, ikatan yang terjadi pada suatu senyawa atau molekul yang sifatnya non-polar. Gitu. Nah, kok bisa begitu gitu kan? Kalian ingat, kalau non-polar, ini merupakan senyawa yang dia tidak punya kutub. Jadi semua sisinya netral. Namun, ketika kita melihat lebih dekat pada suatu molekul, kita juga kan tahu bahwa di sini itu terdapat elektron-elektron. Dan kamu juga tahu sifat elektron itu adalah terus bergerak gitu. Nah, sehingga kan kalau misalkan di sini tiba-tiba elektronnya itu bukan tiba-tiba sih, memang nature-nya elektron itu kan terus bergerak. Jadi pasti ada suatu kondisi di mana elektron itu tidak stay di sini. Mungkin dia akan menjadi sedikit lebih jauh atau dia akan menjadi sedikit lebih dekat gitu. Intinya dalam beberapa milidetik akan terbentuk lapisan-lapisan muatan. Akan terbentuk muatan-muatan yang kecil dan sangat lemah. Yang kita simbolkan dengan muatan parsial-parsial ini ya. Gitu, yang diakibatkan oleh pergerakan tidak menentu dari elektron itu. Sehingga walaupun dia
itu senyawanya nonpolar, tapi akan ada masanya di mana dia memiliki muatan parsial positif atau negatif walaupun sangat-sangat lemah. Tapi walaupun begitu, walaupun dia sangat-sangat lemah, tentu saja ketika muatannya itu ada, misalkan parsial positif dengan parsial negatif, dia akan terjadi interaksi tarik-menarik. Seperti itu. Nah, sehingga interaksi tarik-menarik antara muatan parsial yang ada pada molekul nonpolar ini dikatakan sebagai interaksi van der Waals. Dan interaksi ini merupakan interaksi intramolekul yang paling lemah. Paling lemah. Karena alasan dia dapat berikatan juga lemah. Akibat apa? Akibat adanya pergerakan elektron yang menyebabkan terbentuknya muatan-muatan parsial positif negatif yang sekejap-sekejap itu. Kayak gitu, ini paling lemah. Untuk memutus ikatan yang lemah, butuh energi yang sedikit. Sehingga biasanya senyawa-senyawa nonpolar itu memiliki titik didih yang rendah. Dikarenakan untuk bisa memutus ikatan ini, membutuhkan energi yang kecil. Gitu. Jadi suhu-suhunya itu untuk manasin biar dia bisa menguap itu kecil, ya. Kayak gitu. Nah, ikatan van der Waals itu ada di semua senyawa organik. Gitu. Entah polar ataupun non-polar, tapi ini tuh ada. Contohnya ada tuh misalkan gini. Kalau kita lihat senyawa yang ini, atau jangan deh, kita lihat contoh yang di atas tadi. Yang ini. Nah, ini kan kita tahu kalau dia polar. Mana yang polar? Ya polar bagian ini. Tapi kan bagian ini non-polar kan? Kayak gitu. Nah, kalau ini bersifat non-polar jelas secara keseluruhan. Nah, untuk senyawa yang non-polar, maka van der Waals itu ada di semua ini. Ada di semua sisi dari molekul. Tapi untuk senyawa yang polar, van der Waals ada di mana? Ya ada di sisi-sisi yang dia non-polar sebelah sini. Lalu sisi ini emang nggak ada van der Waals. Ada, cuman gaya tariknya ketutup sama gaya-gaya yang polar tadi. Ini. Kayak gitu. Nah, gaya-gaya interaksi yang diakibatkan oleh kepolaran nanti disebut sebagai interaksi dipol-dipol. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke van der Waals ya. Nah, ini efek dari surface atau permukaan simetris senyawa terhadap boiling and melting point adalah dikarenakan tadi ya, setiap senyawa-senyawa itu pasti punya ikatan interaksi van der Waals, dan artinya semakin besar suatu senyawa, bentuknya semakin besar, permukaannya semakin luas, ikatan van der Waals-nya itu semakin tinggi. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau benda seperti ini dibandingkan dengan benda seperti ini, misal benda seperti ini didekatkan dengan yang seperti ini. Berarti kan dia karena permukaannya luas, ikatan van der Waals-nya kan banyak. Artinya semakin kuat dong ikatannya dibandingkan dengan senyawa yang permukaannya lebih kecil. Sehingga untuk memutus ini lebih mudah ketimbang memutus yang ini. Kayak gitu. Maka di sini kamu bisa bandingkan senyawa pentana dengan senyawa dimetil propan. Walaupun sama-sama memiliki rumus C5H12. Tapi jika kita bandingkan dari segi boiling point, titik didih, kita dapat lihat bahwa senyawa ini, pentana, memiliki boiling point yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa dimetil propan, yang mana dia lebih rendah. Kenapa kayak gitu? Ya kalian tidak usah pusing, lihat saja. Luas permukaan senyawa ini dia besar sekali. Sehingga ikatan van der Waals-nya tentu saja akan menjadi semakin lebih banyak dan lebih kuat. Berbeda dengan dimetil propan, yang mana dia kan bentuknya itu lebih compact ya, kayak gitu. Dibandingkan dengan pentana yang seperti ini tentu saja lebih kecil luas permukaannya. Sehingga karena luas permukaan lebih kecil, boiling point-nya juga menjadi lebih kecil karena
butuh energi yang sedikit untuk bisa melepas atau memutus ikatan van der Waals yang ada di sekitar permukaan ini dibandingkan dengan senyawa yang luas permukaannya lebih tinggi. Begitu pula juga dengan melting point. Di melting point-nya ini, dia si senyawa dimethylpropan ini dia lebih tinggi, minus 16,5 dibanding dengan pentana. Di melting point itu titik di mana suatu senyawa itu dapat berubah dari fase padat menjadi fase cair ya, liquid gitu. Nah, melting point untuk pentana dia butuh minus 129. Artinya pada suhu 100 derajat pun pentana sudah mencair. Pada suhu minus 100 derajat. Pada suhu minus 50 juga pentana sudah bisa cair. Tapi untuk dimethylpropan minus 50 dia beku, nggak bisa dia. Dia baru bisa cair di suhu minus 16. Gitu. Oke, jadi itu pengaruh ikatan van der Waals pada senyawa-senyawa nonpolar. Ya. Ingat kuncinya adalah semakin kuat ikatan intermolekul, maka energi yang dibutuhkan akan semakin tinggi. Nanti ngaruhnya apa kalau energi itu? Energi kan ke panas ya. Ya kita anggaplah energi yang paling kita bisa bayangkan kan panas, kalor gitu. Sehingga melting point-nya atau boiling point-nya juga akan semakin tinggi juga. Akibat dari semakin kuatnya ikatan. Ikatan dan energi berkaitannya adalah energi dibutuhkan untuk memutus ikatan. Oke, sampai situ silakan diresapi ya. Kita lanjutkan kembali ke dipol-dipol. Kalau tadi ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik ketika suatu senyawa itu memiliki muatan yang sekejap, parsial positif negatif dalam sekejap. Kalau dipol-dipol memang ikatan tarik interaksinya itu terjadi karena memang senyawa tersebut memiliki kutub, memiliki kepolaran gitu. Logika sederhananya bisa kamu lihat pada gambar ini. Ya. Ini adalah gambar aseton. Aseton. Dimana aseton ini kan dia polar ya. Kepolarannya arahnya ke sana. Ya, silakan dilihatlah, saya tidak usah jelaskan kembali. Artinya di sini dia memiliki parsial negatif, sebelah sini memiliki muatan parsial positif. Maka gambarnya aja kelihatan. Ini merah, ini biru. Gitu. Sebagaimana hukum tarik-menarik pada sifat elektrostatik, suatu material yang bermuatan positif akan tertarik dengan material yang bermuatan negatif. Maka di sini ujung kepalanya si O itu kayak gini, dia mendekat dengan bagian bawahnya si CH3 ini karena dia membuatan lebih positif, kekurangan elektron di situ. Sedangkan pada bagian kepala si O itu dia memiliki muatan elektron yang tinggi. Sehingga dia akan memiliki interaksi di situ. Jadi kalau bisa digambarkan di sini ada tuh ketika positif ketemu negatif dia saling tarik menarik. Tapi ketika positif ketemu positif, yang ini dia akan saling tolak menolak. Sehingga akan terjadi struktur yang seperti itu. Dapat dilihat attraction and repulsion, tarikan dan dorongan. Nah, ikatan dipol-dipol ini dia lebih kuat daripada ikatan van der Waals. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bayangkan contoh senyawanya seperti ini. Ini senyawa namanya adalah apa nih? 2-metilpropan ya. Dibandingkan dengan senyawa yang seperti ini. Aseton tadi. Mana kira-kira yang membutuhkan mana yang kira-kira melting point-nya itu lebih tinggi? Yang ini atau yang ini? Dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5. Jawab? Ya, betul. Yang ini memiliki melting point yang lebih tinggi dikarenakan ikatan yang akan terbentuk nantinya adalah ikatan dipol-dipol. Gitu. Ini lebih
tinggi dan ini lebih rendah. Kalau ini dia hanya ikatan van der Waals saja, sehingga ikatannya lemah, melting point-nya juga rendah. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini sudah paham ya harusnya ya, seperti magnet saja lah bayangkan. Nah, yang terakhir daripada ikatan intermolekul adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan terkuat dalam interaksi antar molekul. Tapi walaupun ikatan hidrogen ini kuat, jika kamu bandingkan dia dengan ikatan intramolekul seperti ikatan ion kovalen, ini nggak ada apa-apanya. Ini masih termasuk ikatan yang lemah. Tapi dikatakan dia kuat jika dibandingkan dengan apa? Jika dibandingkan dengan van der Waals dan dipol-dipol. Tetap kita gambarkan dengan garis putus-putus seperti itu. Oke. Nah, jadi ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan O, N, F, atau sering disingkat itu FON atau NOF orang-orang ya. Nah, jadi ikatan hidrogen adalah ikatan antara H dengan atom ONF. Yang jangan lupa, yang apa? Yang juga mengikat H. Nah, maksudnya gimana sih? H dengan ONF yang juga mengikat H? Maksudnya seperti ini. Kita tahu molekul air itu kan H2O. H-nya 2, O-nya 1. Nah, ketika dia berikatan dengan H2O lagi, saya gambarkan di sini. H2O. Maka di sini terjadi ikatan hidrogen. Kenapa terjadi ikatan hidrogen? Dikarenakan H berikatan dengan O yang berikatan dengan H juga. Nah, jadi ikatannya sangat kuat sekali. Efek dari perbedaan elektronegativitas yang tinggi tentu saja. Kayak gitu. Atau contoh lain misalkan, asam fluorida itu HF kan ya. Asam fluorida itu HF. Dia kemudian bereaksi dengan air. Gitu. Nah, kalau misalnya dia bereaksi dengan air, maka si F ini kan dia akan memiliki interaksi dengan H. Maka ini dikatakan sebagai ikatan hidrogen. Dikarenakan H-nya dari air ini berikatan dengan F yang juga mengikat H. Oke, syaratnya seperti itu. Si F-nya itu harus mengikat H juga. Contoh lain misalkan, kita gambarkan lagi metana aja. CH4. Nah, ini juga sama. H yang di sini akan berinteraksi dengan F. Tuk gitu. Nah, maka ini adalah ikatan hidrogen. Karena H dari metana berikatan dengan F yang mengikat H. Kayak gitu. Oke, semoga dapat jelas ya. Hal yang banyak orang salah pahami misalnya ketika dia bertemu dengan contoh, tadi kita ambil si aseton ini ya. Aseton itu kan dia punya O nih. Kemudian dia berinteraksi sama misalnya CH4 tadi. Nah, di sini kan H ini berinteraksi nih. Dia sama O. Gitu. Dia berinteraksi sama O. Apakah ini dikatakan sebagai ikatan hidrogen? Ya bukan. Ini bukan ikatan hidrogen, tapi hanyalah ikatan dipol-dipol biasa. Gitu. Jangan ini deh, jangan senyawa, jangan ini deh. Kita ganti ke yang lebih konkret. Misalnya ini H gitu. Ini asetaldehid ya. Nah, ini lebih konkret nih. Oke, ini misalkan asetaldehid berinteraksi dengan sesama asetaldehid. Nah, di sini kamu lihat interaksi ini sekilas adalah ikatan hidrogen. Karena H berikatan sama O. Sekilas. Tapi apakah itu betul?
Salah. Ini adalah interaksi dipol-dipol biasa, di mana tadi kan kita lihat nih, di sini kan dia punya muatan elektron yang rendah ya. Ini juga elektronnya rendah di sini, kayak gitu. Berarti dia memiliki muatan parsial positif, ini parsial negatif. Ya sekilas ini hidrogen, tapi ini adalah ikatan dipol-dipol biasa. Kenapa ini bukan hidrogen? Dikarenakan di sini H ini memang dia mengikat O, tapi O-nya ini tidak terikat pada H, melainkan O-nya terikat pada C. Nah, yang seperti ini itu bukan ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan dipol-dipol biasa. Seperti itu. Jadi contohnya, kalau hidrogen itu adalah H yang mengikat O, F, atau N, tapi mereka juga harus selanjutnya mengikat H-nya juga. Jadi ada O, N, F yang ada di antara H dan H. Kayak gitu. Nah, itu adalah ikatan hidrogen. Contohnya seperti ini ya. Bisa kamu lihat di layar. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan air itu, ketika di dalam satu gelas yang sama, biasanya dia arahnya seperti ini. Yang kaya elektron dekat dengan yang miskin elektron, yang kaya dengan yang miskin, yang kaya sama yang miskin elektron. Gitu. Jadi strukturnya seperti itu ketika di dalam gelas. Oke, sampai sini dapat dipahami ya tentang ikatan-ikatan. Coba kita bayangkan kembali di sini. Senyawa ini kita bandingkan dengan senyawa ini, kita bandingkan lagi dengan senyawa yang ini. Dengan senyawa yang ini. Nah, kira-kira mana melting point yang tinggi? Ya, betul, yang ini. Dikarenakan yang ini memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen. Kalau kita misalkan taruh dia sama air, maka di sini nanti ikatan hidrogen dapat terbentuk. Oke, maka itu udah pasti memiliki melting point yang lebih tinggi. Kita kasih nomor dia top 1. Gitu. Nah, yang ini dia tidak memiliki kemungkinan terjadi hidrogen. Kalau kita taruh air di sini, maka memang si airnya akan berikatan sama O. Ya kan? Tapi ikatannya bukan hidrogen, melainkan apa? Ikatan dipol-dipol biasa, karena O-nya tidak melanjutkan dengan H di situ. Jadi si O-nya tidak terapit oleh H. Gitu. Maka ini hanya ikatan dipol-dipol biasa, sehingga kita namai top 2. Jadi ini yang paling tinggi, ini tinggi kedua. Nah kalau ini kan jelas ya, dia mah non-polar gitu. Kalau non-polar berarti cuman van der Waals. Berarti dia paling rendah. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kalian sudah dapat meramalkan bagaimana perbedaan melting point, boiling point berdasarkan pada ikatan dari suatu senyawa organik. Oke. Nah, kalau ini sebetulnya sudah dibahas ya, yaitu struktur senyawa gitu. Jadi yang kamu lihat di sini namanya struktur rantai gitu, struktur rantai, struktur kondensasi garis, struktur garis, ini semua 2 dimensi. Bisa dipakai semuanya, tergantung pada penggunaannya untuk apa. Lazimnya sih kalau hanya sekedar menulis senyawa yang garis saja. Tapi ada juga struktur 3 dimensinya, yaitu stick and ball, seperti ini. Dan van der Waals structure, dia ada surface-nya atau lapisan permukaannya. Sehingga akan lebih terlihat seberapa lebar dan luas permukaan dari suatu senyawa itu. Yaitu nanti dibahas di komputer kimia saja lah. Kalian bisa saksikan di video yang lain. Oke, ini cukup panjang dan cukup melelahkan pembahasannya ya. Semoga dapat dipahami dan nantinya dapat diaplikasikan dalam memahami dasar-dasar pada senyawa organik. Sekian, terima kasih.